Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Jafri Istifakoras dengan NIM 442000687, kelas 442I01. Yang terhormat Bapak Mega Angkasa IRMM selaku dosen komunikasi digital dan sosial media, dan yang terhormat teman-temanku sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan strategi marketing dari Eger. Strategi marketing PT Egerindo Multiproduk Industri di sosial media. Nah, sebelum saya membahas strategi marketingnya, saya akan menjelaskan apa sih Eger itu. PT Egerindo Multiproduk Industri atau yang dikenal sebagai Eger merupakan perusahaan manufaktur dan retail peralatan petualangan alam terbuka yang terbesar di Indonesia. Sejarah Eger. Nama perusahaannya Eger terinspirasi dari Gunung Eger, yakni gunung yang terletak di Bernese Alps, Swiss, berketinggian 3.970 meter di atas permukaan laut. Berawal dari fasilitas yang sangat terbatas, Eger meluncurkan produk tas dengan hanya 2 mesin jahit. Jalan Cihampelas nomor 22 Bandung adalah saksi bisu dirintisnya usaha tersebut, yang kemudian dibuka pula sebuah mini toko tas di tempat yang sama. Jadi perusahaan Eger ini tidak langsung naik, tidak langsung melejit ke atas, tapi perusahaan Eger masih merintis di bawah dengan strategi marketingnya, inovasi-inovasi yang dilakukan Eger yang sekarang sudah menjadi brand terbesar di Indonesia. Nah, kalau kita kepo, siapa sih pendirinya? Nah, pendirinya nih ada di foto ini, namanya Roni Lukito. Latar belakang. Fashion outdoor di Indonesia kini semakin berkembang mengikuti arus modernisasi. Perkembangan ini menjadikan masyarakat sebagai masyarakat yang selektif di dalam menentukan gaya fashionnya dalam petualangannya. Gaya hidup sangat erat hubungannya dengan fashion, karena adanya fashion akan menunjang penampilan seseorang agar lebih menarik dan menjadi daya tarik di masyarakat. Nah, brand Eker ini adalah salah satu brand yang cocok untuk kita bergaya. Nah, buat kalian nih yang suka bergaya apalagi berkegiatan alam, nah produk-produk Eger ini sangat cocok untuk kalian pakai buat untuk penampilan, untuk menimbulkan daya tarik seseorang ke kalian gitu. Rumusan masalah yang pertama, apakah Eger menggunakan semua jenis sosial media dalam menyebarkan informasi terkait apa yang baru dalam Eger? Yang kedua, apakah sosial media efektif dalam menyebarkan informasi Eger? Yang ketiga, platform apa yang digunakan Eger dalam menjual produknya? Yang keempat, pengaruh apa yang didapat Eger dalam memaksimalkan sosial media untuk penjualan dan memberikan informasi? Analisa strategi marketing Eger. Saat ini kehadiran Marketplace menjadi salah satu platform e-commerce yang digunakan untuk melakukan penjualan berbasis digital yang cukup menjanjikan. Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada menjadi e-commerce yang cukup mendominasi dan paling diminati kalangan masyarakat Indonesia. Ya, seperti kita tahu, di Indonesia e-commerce yang terkenal adalah Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada. Ini salah satu e-commerce yang merajai di pasar Indonesia. Nah, ini jadi salah satu flyer di Shopee yang Eger promoin. Nah, ini salah satu flyernya nih, Ramadan Shopping Festival by one get one free. Nah, analisa SWOT untuk Eger. Yang pertama, strength adalah kekuatan. Kekuatan Eger apa sih? Yang pertama, Eger dapat menjadi brand outdoor ternama dan terpopuler berkat inovasi-inovasi yang dilakukan Eger. Yang kedua, memiliki toko online yang hadir di semua e-commerce ternama di Indonesia. Yang ketiga, toko offline yang menyediakan coffee drink. Nah, jadi di Eger ini tokonya itu tidak hanya sekedar menjual produknya aja, tetapi Eger memberikan fasilitas coffee shop modelnya seperti Starbucks atau Jeko lah, modelnya seperti itu. Nah, jadi Eger tidak membuat toko hanya menjual produk saja, tapi memberikan fasilitas coffee shop supaya penjual datang ke toko tidak hanya membeli, tapi menikmati. Nah, keempat, memiliki tagline Tropical Adventure, artinya adalah berpetualang di alam tropis. Nah, cocok untuk berpetualangan di Indonesia yang notabene alamnya adalah alam tropis. Yang kedua adalah weakness. Nah, di sini W-nya itu ada weakness, kelemahan. Yang pertama, harga yang tergolong mahal jika dibandingkan kompetitor fashion outdoor lainnya. Nah, Eger ini memang terkenal harganya sangat mahal kalau dibandingin sama kompetitornya. Nah, yang kedua, stok produk yang sering kosong dikarenakan seringnya distribusi terhambat. Ini seringkali
stok produknya Eger tuh kosong. Dikarenakan apa? Dikarenakan distribusinya selalu terhambat. Yang ketiga, warnanya monoton. Nah, ini jadi salah satu concern saya juga untuk menulis kelemahan karena ketika saya membeli produk Eger, warnanya ketika saya beli oranye, rata-rata sama jaket ataupun celana itu banyak banget yang warna oranye, jadi variasi warnanya agak kurang. Nah, di sini ada opportunities. Opportunities ini artinya peluang Eger itu apa? Yang pertama, kreativitas dalam konten membuat orang lebih suka ataupun ingin membeli produknya. Yang kedua, anak milenial yang suka akan melihat informasi melalui digital membuat Eger bisa dikenal. Yang ketiga, menggandeng beberapa influencer ternama di Instagram. Nah, di sini strategi Eger untuk menggandeng beberapa influencer menjual produknya agar lebih meluas lagi. Nah, keempat, toko offline yang menarik membuat orang akan nyaman dan suka ketika berbelanja offline. Ini seperti yang tadi ada cafe drink, fasilitas salah satu fasilitas unggulnya. Yang keempat ini ada treats dari T. Nah, treats itu adalah ancaman Eger itu apa? Yang pertama, kompetitor yang semakin berinovasi terhadap produknya. Yang kedua, datangnya brand luar yang membuat Eger harus lebih mengenalkan produknya. Ini dengan brand luar yang sangat banyak, Eger harus lebih membuat inovasi-inovasi yang lebih. Yang ketiga, influencer tidak mau lagi bekerja sama dengan Eger. Yang keempat, selera masyarakat dalam fashion outdoor yang selalu berubah-ubah. Nah, penggunaan konten di sosial media. Pemanfaatan sosial media menjadi salah satu strategi marketing Eger untuk memperkenalkan produknya ke masyarakat luas. Masyarakat luas sosial media bukanlah hal yang asing lagi di zaman sekarang. Ya, di zaman sekarang, zaman serba digital, sosial media itu udah jadi hal yang sehari-hari ya kan. Jadi ini salah satu langkah Eger untuk menjual produknya lebih luas lagi. Contoh penggunaan sosial media Eger, saya mengambil pertama ada Instagram. Nah, Instagram Eger di sini sudah verified, itu artinya Instagram ini sudah resmi menjadi Instagram yang dikenal banyak orang, atau kalau kita sebut adalah selebgram. Tapi di sini sebuah perusahaan sudah verified, itu berarti perusahaannya sudah diakui oleh Instagram. Nah, di sini total followersnya ada 2,1 juta. Itu total followers yang tidak sedikit, tapi sudah banyak sekali, 2,1 juta. Yang kedua ada YouTube. YouTube ada 306.000 subscribers. Nah, di sini YouTube ini banyak sekali subscribersnya dengan 340 video. Nah, tanpa kalian sadari, di sini saya juga men-screenshot ketika saya men-searching Eger, di sini keluar iklan. Iklan apa? Iklan produk-produk Eger di e-commerce Indonesia seperti Lazada nih. Di sini banyak banget tas-tas Eger atau jaket Eger yang diiklankan oleh Eger di YouTube. Nah, ini jadi salah satu strategi marketing juga. Jadi ketika orang buka YouTube-nya Eger, tidak hanya menonton tapi lihat produknya juga. Nah, di sini ada contoh konten Eger di sosial media. Contoh kontennya tuh ada Instagram. Instagram ini adalah contohnya kontennya seperti ini. Di sini ada desain promo-promo kayak now open ya 10%. Nah, ini jadi salah satu desain promo menarik Eger. Dan ada beberapa perempuan-perempuan nih yang lagi pakai produk Eger, tentunya untuk menjual produk Eger atau mengenalkan produk Eger lebih luas lagi. Di YouTube, di sini ada konten YouTube-nya Eger. Jadi di konten YouTube Eger ini tidak hanya sekedar uh, menjual produknya atau mempromosikan saja, tapi dibuat drama atau dibuat vlog ataupun dibuat podcast yang sekarang sedang hangat-hangatnya. Nah, di sini ada vlog. Ini di sini contohnya ada vlog A Journey to India. Nah, di sini tidak hanya vlog, tapi di dalam vlog Eger masukkan sedikit-sedikit produk Eger. Nah, di situ adalah strategi marketing Eger melalui YouTube di video. Nah, ini jadi salah satu strategi yang penting juga. Influencer ikut bergabung bersama Eger. Seperti kita tahu, influencer bisa membawa pengaruh lebih kepada followernya karena seperti kita tahu kan influencer itu memiliki followers yang sangat banyak. Peran influencer sangatlah penting dalam mempromosikan suatu produk.
Contoh influencer yang gabung bersama Eger. Yang pertama ada Firsa Besari, salah satu penulis buku sekaligus konten kreator informasi seputar gunung di YouTube. Influencer ini digandeng Eger untuk strategi marketingnya. Firsa Besari selalu upload dengan baju ataupun atribut Eger di sosial medianya. Jadi Firsa Besari ini selalu upload foto-foto atau video di YouTube dengan produk-produk Eger. Nah, kedua ini ada seorang artis sekaligus selebgram, Adinda Thomas. Salah satu artis di Indonesia sekaligus influencer di sosial media. Eger menggandeng wanita ini untuk strategi marketingnya. Dalam video pendakian Adinda Thomas di YouTube, seringkali Adinda memunculkan produk Eger di selingan videonya. Contoh promosi Eger lewat influencer. Yang pertama di Firsa Besari. Nah, di sini ada contoh selebgram Firsa Besari atau influencer Firsa Besari. Nah, di foto ini kita bisa lihat Firsa Besari ini udah verified ya, yang ya seperti kita tahu lah, kalau verified di Instagram itu berarti orang itu sudah menjadi selebgram atau sudah dikenal atau sudah diakui oleh Instagram kalau Firsa Besari ini membawa pengaruh kepada followers-followersnya. Nah, di sini uploadan Firsa Besari menggunakan kostum Eger. Nah, di sini ada Adinda Thomas. Adinda Thomas diupload di akunnya Eger Adventure. Nah, Adinda Thomas ini ya foto seperti biasa dengan produk Eger juga. Nah, ini jadi salah satu promosi Eger lewat influencer. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah, di zaman sekarang ini, berkegiatan outdoor bukan lagi orang-orang yang sudah profesional melakukan. Anak-anak milenial pun yang belum terlalu banyak paham akan resiko atau bahayanya kegiatan outdoor, mereka tetap lakukan. Disinilah peran peralatan outdoor yang menunjang selamatnya sukses atau selamatnya kegiatan tersebut. Walaupun peran ini bukan jadi poin utama untuk keselamatan. Brand negeri ini bisa menjadi pilihan untuk mereka yang ingin berkegiatan outdoor dengan gaya yang kece, tetapi fitur safety tetap disematkan. Sarannya, untuk segi harga bisa diturunkan sedikit untuk bersaing dengan kompetitornya, di mana Eger ini jadi salah satu brand lokal yang harganya hampir sama dengan brand luar. Desain baju bisa dibuat lebih menarik dan tidak monoton. Itu saran saya karena Eger ini jadi salah satu brand lokal yang harganya itu hampir sama dengan brand luar. Padahal kompetitornya itu harganya murah-murah, tapi kualitasnya tidak sama, tidak beda jauh dengan Eger. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika saya ada kata-kata yang belibet atau saya ngomongnya agak kecepatan atau saya ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.